Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru semuanya? Juga Bunda Haji Rita selaku Kepala Seksi Bidang Pendidikan PAUD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pengalaman PJJ di TK Negeri Semper yaitu ketika 2 minggu pertama di bulan Maret 2020 PSBB baru diberlakukan, perasaannya ada senang. Wah, belajarnya dari rumah, bekerjanya dari rumah. 2 minggu berlalu, ada rasa jenuh. Murid pun mulai berkomentar, "Bu Guru, kapan ke sekolah lagi? Bu Guru, kapan kita belajarnya di sekolah, ketemu teman-teman, bernyanyi bersama?" Nah, disitulah peran guru berkomunikasi dengan orang tua untuk menghibur anak-anak agar mereka mengerti mengapa mereka harus di rumah. Anak-anak, coronanya belum pergi, jadi kita masih belajar di rumah. Berlalu sampai bulan Juni, BLP dibagikan, buku laporan pendidikan. Membuat BLP kami dari hasil foto yang dikirimkan oleh anak-anak belajar dari rumah. Alhamdulillah, tahun pelajaran lalu berjalan dengan cukup baik. Tibalah tahun ajaran baru 2020-2021. Timbul pertanyaan di hati saya dan pikiran saya, bagaimana untuk tahun ajaran berikutnya? Juli sampai Desember, belajarnya anak-anak masih di rumah. Belum pernah ketemu, belum pernah berjumpa, mereka murid-murid baru, orang tuanya pun orang tua yang baru. Alhamdulillah, Ibu pengawas kami, Bunda Haja Aminah, pengawas TK Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, memberikan arahan. Beliau memberikan arahan bahwa MPLS melalui video. Begitu juga dengan Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Sri Suparyati, mengarahkan guru-guru membuat video dengan baik. Selain info MPLS melalui video, Bunda Pengawas Ibu Haji Aminah memberitahukan bahwa ada tentang webinar. Dengan mengikuti webinar tersebut, saya dan rekan-rekan guru jadi mengetahui bagaimana melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang baik. Nah, tips untuk diri saya sendiri supaya PJJ itu berjalan baik, saya meluruskan niat untuk mencerdaskan anak bangsa, murid-murid kami TK Negeri Semper. Lalu ikhlas dan legowo. Legowo karena harus membeli kuota yang lebih banyak dari biasanya. Legowo juga kalau ada orang tua yang telat mengirimkan tugas. Legowo juga karena harus membagi perhatian antara membimbing anak dulu, lalu menilai, mengoreksi pekerjaan murid-murid melalui HP. Nah, dengan mengikuti webinar tadi, kita jadi mempunyai pandangan cara membuat program untuk pembelajaran jarak jauh. Programnya kita buat dari bulan Juli sampai Desember. Setelah kita membuat program, kita juga berempati kepada orang tua murid. Seperti rajin bertanya, bagaimana ibu perasaannya, bagaimana anak-anak di rumah, apakah semangat, keluhannya apa saja. Nah, di sana kita melalui telepon atau WA Japri, kita berempati kepada orang tua, menghibur supaya orang tua juga bahagia dalam membimbing anaknya di rumah dan anak-anak semangat mengerjakan tugas di rumah. Oh ya, ketika kita membuat program, tidak lupa kita mengacu kepada kurikulum yang kita gunakan di sekolah. Nah, dalam buku kurikulum ini kita dipandu kegiatannya, lalu KD yang kita muat di program PJJ untuk murid-murid kita apa saja. Tidak lupa sebagai guru, kembangkanlah kreativitas. Dari webinar tadi ada info juga tentang diklat. Diklat yang saya ikuti terakhir yaitu bercerita dengan boneka. Ada juga dengan hand shadow, bercerita dengan buku, dan bercerita dengan gambar.
Alhamdulillah. Melalui cerita boneka ini, anak-anak ternyata tertawa. Saya videokan, saya kirim, anak-anak melihat, dan komentar dari orang tuanya cukup positif. Nah, kunci dari semua itu adalah seberapa intensif komunikasi dan kolaborasi antara guru dengan orang tua. Teman-teman guru, marilah kita mengajak orang tua di rumah dengan kalimat yang menyenangkan, yang tenang, supaya contohnya ibu memang berat keadaan di corona ini, maka walau bagaimanapun anak-anak harus tetap pintar, harus tetap cerdas. Jadi tolong dibantu ibu, kita belajar dari rumah. Seperti kita belajar tentang angka dengan lagu. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, itu 8, itu 9, itu 10, nama angka. Hei, ayo kita bermain angka. Yuk, kita kocok. Ups, ada berapa yang keluar? 1, 2, 3. Ayo kita lihat yang mana yang angka 3. Ya, benar, yang ini. Pasangkan dengan jumlah tutup botol tadi. Wah, siapa tahu apa rasa gula, manis itu rasanya. Siapa tahu apa rasa garam, asin itu rasanya. Ya, dengan lagu, dengan kartu kata, kita mendidik anak-anak di rumah, ya, dengan benda-benda yang ada di rumah. Nah, contohnya di sini. Semua benda ini ada di dapur. Ada kopi, ada gula, dan sama putihnya tapi beda. Nah, kalau sudah, anak diminta mencicipi. Yuk, siapa yang tahu rasanya kopi? Adelia. Pahit. Nah, lalu kita pasangkan dengan kartu kata yang sudah kita buat. Mana ya kata pahit ya? Pasangkan dengan kopi. Begitu juga gula dan garam. Pasangkan kartu katanya. Nah, selain yang manis, gula, ada juga ini. Ini rasanya bagaimana ya? Terus anak mencicipi. Tentang panca indera lidah. Bagaimana dengan panca indera hidung? Kita buat kartu kata harum dan bau tak sedap. Nah, biasanya ada di kamar ya. Kita semprotkan. Harum. Yang mana kartu katanya? Oh iya, kartu kata harum cocok dengan botol yang ini. Bagaimana dengan apa contohnya? Sampah, bangkai, atau beberapa anak tidak suka ini. Bau. Kita pasangkan. Tentang panca indera. Bagaimana dengan benda-benda seperti ini? Adakah di rumah? Nah, wah. Lihat gelas plastiknya, sama tidak ukurannya? Beda mah. Mana ya yang paling besar atau yang paling tinggi? Ini. Mana yang paling rendah? Ini. Kalau yang ini sedang. Yuk kita urutkan yuk dari yang paling rendah misalkan. Sini disusun, lalu disusun. Ya. Nah, demikianlah pembelajaran yang bisa kita lakukan di rumah dengan menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Semoga kita semua semangat dan tetap kreatif mendidik anak bangsa menjadi cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.